Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan, yaitu bagian yang ketiga. Kita awali dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita masih akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan angiospermi, tetapi untuk yang generatif atau seksual, ya. Nah, kemarin kita sudah bicarakan perantara penyerbukan, ya, dan asal dari serbuk sari. Nah, kita ingatkan lagi, angiospermi apa? Ya, bagus, tumbuhan yang memiliki bunga dan menghasilkan biji tertutup dalam buah. Nah, untuk macam cara reproduksi pada angiospermi, nah kemarin kita sudah, sekarang kita ke materi ini, yaitu pembuahan pada angiospermi, ya, dimana nanti akan terjadi pembuahan ganda. Nah, kita ingatkan lagi pengertian reproduksi secara generatif atau seksual, yaitu reproduksi dengan didahului peleburan sperma dan ovum. Nah, kita lihat dulu tahapan pembuahan pada angiospermi. Yang pertama, kita lihat dulu adalah proses pembentukan spermanya dulu. Nah, kita lihat tahap yang pertama adalah serbuk sari. Setelah mengalami pembelahan meiosis, dia terdiri dari bagian luar atau kulit luar yang disebut dengan eksin dan bagian dalam yang disebut dengan intin. Kemudian tahap berikutnya, serbuk sari pecah dan intin menempel pada kepala butik. Berikutnya, intin membentuk bulu serbuk sari dan inti. Inti membelah menjadi inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah menjadi sperma 1 dan sperma 2. Kita lihat pada pembentukan ovum. Pertama, sel induk megaspora yang bersifat diploid dalam ovarium ini membelah meiosis 2 kali sehingga menghasilkan 4 sel haploid. Dari yang 4 sel ini, yang 3 sel berdegenerasi atau meleburkan diri. Yang 1 sel mengalami pembelahan inti 3 kali. Hasilnya adalah 8 inti haploid. Yang 4 inti berada di dekat mikropil atau jalan masuk saluran serbuk sari ke dalam kandung lembaga. Yang 4 inti berada pada kalaza atau sisi yang berlawanan dengan mikropil tadi. Berikutnya, 1 inti dari 2 kelompok tersebut, yaitu yang dari dekat kalaza dan juga yang dari dekat mikropil, masing-masing 1 inti menuju ke tengah dan bersatu membentuk namanya inti kandung lembaga sekunder. Saya ulang, ya, inti kandung lembaga sekunder. Nah, kemudian yang 3 inti pada kalaza disebut dengan inti antipoda. Sedangkan 3 inti yang di dekat mikropil, yang di tengah adalah ovum. Di sisi kanan dan kirinya adalah namanya sinergit. Nah, kita lanjut ke pembuahan. Inti vegetatif sebagai petunjuk jalan atau penunjuk jalan menuju ke mikropil. Nah, apa kejadian yang selanjutnya, yaitu inti sperma 1 membuahi ovum
menghasilkan zigot yang merupakan calon individu baru. Sedangkan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma atau cadangan makanan bagi embrio. Nah, di sini kita lihat terjadi pembuahan sebanyak 2 kali ya. Kenapa? Karena yang pertama inti sperma 1 membuahi ovum, tadi hasilnya zigot, dan inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menjadi endosperma. Maka disebut sebagai pembuahan ganda. Nah, ini sekarang kita lihat gambarnya dari apa yang sudah kita lihat tadi. Nah, di sini bulir serbuk sari tadi kan membentuk buluk serbuk sari, ya. Yang ini tujuannya adalah menuju ke mikrofil ya, karena nanti supaya bisa ketemu dengan baik ovum maupun inti kandung lembaga sekunder. Nah, tahap berikutnya ini pertumbuhan buluk serbuk sari sudah semakin panjang dan sudah sampai pada mikrofil atau liang kecil depan ini. Nah, sehingga mari kita lihat bagian-bagiannya. Ingat yang 3 tadi namanya adalah inti sel antipoda, yang 2 di tengah namanya inti kandung lembaga sekunder, yang 3 dekat mikrofil, ini yang tengah namanya adalah ovum atau sel telur, kemudian 1 di kanan dan 1 di kiri namanya adalah sinergid. Nah, kemudian ini ada inti sel generatif 2 atau sperma 2 dan inti sel generatif 1 atau sperma 1. Nah, kemudian di sini tahap yang pertama adalah pembuahan sel telur oleh inti generatif 1 atau oleh sperma 1. Nah, ini. Yang kedua adalah sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder. Kemudian kita lihat juga untuk skema pembuahan pada angiospermae. Nah, ini skemanya. Kita lihat ya, tadi serbuk sari membentuk ektin yang bagian luar, intin yang bagian dalam. Kemudian dia menempel pada kepala putik. Ektin pecah, ya. Kemudian terjadi pembelahan serbuk sari. Nah, kemudian inti membelah, ya. Yang satu besar, yang satu kecil, yang besar di depan, yang kecil di belakang. Yang kecil membelah menjadi 2, yaitu sperma 1 dan juga sperma 2. Nah, dalam ruang bakal biji sendiri, apa yang terjadi? Ada proses tadi pembelahan ya. Jadi dari sel nucleusnya membelah tadi. Kemudian dihasilkan 4 inti. Yang 3 inti tadi mereduksi atau meleburkan diri dan tinggal 1 inti yang kemudian dia akan membelah 1 inti menuju kalaza tadi, 1 inti menuju ke mikrofil yang atau yang dekat lubang kecil tadi. Nah, kemudian jalan berikut cerita berikutnya adalah yang 1 inti di kalaza tadi membelah 2 kali sehingga hasilnya 4 inti. Yang 1 inti yang menuju mikrofil nanti posisinya dekat mikrofil juga akan membelah 2 kali, hasilnya juga sama 4 inti. Dari 4 inti ini yang 1 akan ke tengah, yang di kalasa pun sama, yang 1 inti juga akan ke tengah. Hasilnya adalah 2 inti menjadi 1, namanya inti kandung lembaga sekunder. Nah, kemudian kita lihat yang 3 inti ke mikrofil, yang 3 inti ke kutub yang berlawanan atau ke antipoda. Nah, kita lihat di sini yang 3 inti ke mikrofil ini adalah yang tengah ini ovum, yang 2 ini sinergid. Nah, sehingga sperma pertama membuahi ovum, hasilnya zigot. Kemudian yang inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder ya. Nah, hasilnya adalah endospora ya, atau endosperm. Jadi calon atau bakal cadangan makanan ya.